wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bunda Yuni Dewi Lestari SPD MSI selaku Kepala Madrasah di MTS Negeri 3 Rembang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita bisa diakui sebagai umatnya di akhir zaman nanti. Amin Allahumma. Teman-teman, pernahkah kalian merasa bingung kenapa hal yang kita anggap buruk malah terjadi? Atau merasa ingin tahu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu yang tidak kita mengerti? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat luar biasa, yaitu seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin mencari ilmu. Bahkan ia rela berjalan jauh demi bertemu dengan hamba yang soleh, yang misterius itu. Siapakah mereka? Mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, pada kisah ini terdapat pelajaran tentang sabar, ilmu, serta kepercayaan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap mendengarkan? Yuk kita mulai kisahnya. Pada suatu hari, Nabi Musa sedang berkhutbah di depan para pengikutnya, yaitu Bani Israel. Seseorang bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling alim di muka bumi ini?" Nabi Musa pun menjawab, "Akulah orang yang paling alim di muka bumi ini." Nah teman-teman, karena jawaban Nabi Musa tersebut, Allah menegur Nabi Musa. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku memiliki hamba yang tinggal di antara pertemuan dua laut, dan dia lebih alim dari kamu." Karena teguran Allah, Nabi Musa pun bertekad untuk mencari hamba tersebut dan untuk berguru padanya. Nabi Musa bersama muridnya menyusuri pantai dan membawa ikan dalam wadah. Sesampainya di suatu tempat, ikan tersebut hilang. Nah, disitulah Nabi Musa merasa bahwa tujuannya telah sampai. Di sana, Nabi Musa melihat seseorang di balik batu yang besar. Beliau menggunakan jubah yang sangat bersih. Beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Maka Nabi Musa menyampaikan keinginannya yang ingin berguru pada beliau. "Sayalah Musa, saya datang kepadamu untuk menimba ilmu dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." "Wahai Musa Bani Israel, sesungguhnya kau tidak akan sampai bersamaku. Ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu tidak diajarkan kepadamu, dan ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu tidak diajarkan kepadamu. Barangkali ilmuku melanggar syariatmu," jelas Nabi Khidir. Namun Nabi Musa tetap ingin untuk menimba ilmu dari beliau Nabiullah Khidir alaihissalam.
perjalanan Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Perjalanan dimulai ketika mereka hendak menyeberangi lautan. Mereka diberi tumpangan oleh nelayan miskin yang mempunyai perahu untuk berdagang. Nelayan tersebut baik sekali. Nabi Musa dan Nabi Khidir diberi tumpangan serta diberi bekal makanan mereka. Namun ketika perahu hampir menepi, Nabi Musa terkejut melihat Nabi Khidir yang melubangi perahu tersebut. "Nabi, apa yang kau lakukan? Penumpang perahu ini bisa tenggelam," tanya Nabi Musa sembari menyobek kain untuk menutupi lubang tersebut. Nabi Khidir pun hanya terdiam. Dan sampainya di tepian, Nabi Khidir memberi peringatan kepada Nabi Musa. "Wahai Nabi Musa, bukankah sudah kukatakan bahwa kau tidak akan sabar bersamaku?" Nabi Musa pun tertegun meminta maaf kepada Nabi Khidir. "Janganlah kau menghukumku karena kelupaanku, Nabi," Nabi Musa. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya hingga sampai di tepian pantai. Di sana mereka melihat anak kecil yang bermain dengan asyiknya. Nah teman-teman, apa yang terjadi sehingga membuat Nabi Musa terkejut dan bertanya kembali kepada Nabi Khidir, yaitu ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut. "Nabi, apa yang kau lakukan? Mengapa kau membunuh jiwa yang tidak berdosa ini?" tanya Nabi Musa untuk kedua kalinya. Nabi Khidir pun memperingatkan Nabi Musa kembali. "Nabi Musa, bukankah sudah kukatakan bahwa kau tidak akan sabar ketika bersamaku?" Nabi Musa pun tertunduk dan meminta maaf. "Maafkan aku, Nabi Khidir. Jika aku bertanya padamu kembali, maka sudah cukuplah bagimu memberiku izin untuk bersamamu." Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Saat itu tiba di suatu negeri. Negeri tersebut penduduknya adalah orang-orang yang kikir. Nah, Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta jamuan untuk beristirahat. Namun mereka semua menolak. Sungguh orang yang kikir dan tidak beradab. Nabi Musa dan Nabi Khidir pun melanjutkan perjalanannya. Di sana mereka mendapat sebuah rumah. Namun rumah tersebut hampir roboh. Atas mukjizatnya, Nabi Khidir membenahi kembali rumah tersebut hingga berdiri kokoh. Nah, disitulah Nabi Musa bertanya kembali kepada Nabi Khidir, "Nabi Khidir, mengapa kau membenahi rumah tersebut? Mereka semua orang-orang yang buruk dan tidak pantas untuk mendapat kebaikanmu." Disinilah Nabi Khidir tersenyum kepada Nabi Musa. "Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Kamu telah melanggar larangan bertanya sebanyak 3 kali. Dan aku akan menjelaskan semuanya tentang perilakuku sehingga membuatmu tidak sabar kepadaku." Nabi Khidir pun menjelaskan semuanya kepada Nabi Musa. Yang pertama, dari Nabi Musa mengubangi perahu nelayan yang baik hati karena pulau tujuan nelayan tersebut terdapat raja zalim yang suka merampas harta benda yang bagus. Nabi Khidir khawatir jika perahu tersebut tidak berlubang, maka raja tersebut akan merampasnya. Dan Nabi Khidir pun melubangi perahu tersebut sehingga raja zalim tersebut tidak mengambil perahunya dan bisa pulang menggunakan perahu tersebut. Dan yang kedua, ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil di tepi pantai, Nabi Khidir telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak tersebut akan menjadi orang yang kafir. Nabi Khidir khawatir jika anak tersebut akan menyeret kedua orang tuanya dalam kekafiran, padahal orang tua mereka adalah hamba yang taat. Dan yang untuk terakhir kalinya, ketika Nabi Khidir membenahi suatu rumah yang hampir roboh di penduduk kikir, Nabi Khidir mengetahui bahwa di bawah tanah tersebut terdapat emas yang sangat banyak. Nabi Khidir khawatir jika penduduk kikir tersebut membenahi dindingnya
perjalanan Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir berpesan kepada Nabi Musa, tiadalah ilmuku dan ilmumu dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan air laut yang diminum burung pipit. Inilah keteladanan